Lihat ini tekad Jokowi untuk mendukung penuh PSI tidak dibarengi dengan kepastian posisinya yang secara struktural berada di tubuh partai yang nyatanya dipimpin oleh anak bungsunya ini saudara, yaitu Kaisang Pangarep. Lalu apakah dukungan Jokowi ini bisa jadi magnet bagi PSI untuk menarik simpatisan dan juga partai politik lain untuk menjadi kawan? Dan bagaimana pula membaca sikap politik dari Prabowo dan juga Gerindra terhadap PSI dan juga Jokowi? Apakah akan menjadi kawan atau justru saingan di 2029 nanti? Kita membahasnya bersama dengan juru bicara PSI, Mas Ali Muthahirin, dan juga analis politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Selamat petang, Mas Ali. Selamat petang, Bang Ray. Ya, selamat petang. Saya ke Mas Ali dulu nih. Jokowi mendukung tapi belum pasti masuk struktural PSI. Emang benar ya ini sampai saat ini belum masuk struktural? Ya, terima kasih. Selamat petang semuanya. Bahwa sampai hari ini selesai kongres kemarin, memang secara definitif Bapak Jokowi belum resmi masuk sebagai struktur partai, apakah di Dewan Pembina atau yang lain. Tapi menurut kami sebagai kader PSI seluruh Indonesia, ketika beliau memberikan spirit perjuangannya di nasihat kebangsaan, di pembukaan kongres, itu memberi semangat bagi kami bahwa sudah ada ikatan batin bagi kader PSI seluruh Indonesia dengan Bapak Jokowi, sehingga itu penting bagi kami untuk memperkuat semangat kami, semangat perjuangan kami. Bergabung atau tidaknya Pak Jokowi itu bagi kami cukup ketika beliau sudah mendeklarasikan dua kalimat yang menurut kami bahkan sebagian peserta kongres sampai meneteskan air mata ketika beliau mengatakan full mendukung PSI dan bekerja keras untuk PSI. Itu bagi kami cukup. Jadi tidak masalah ya? Bahwa Bapak Jokowi full mendukung kami itu bagi kami cukup. Soal beliau nanti bergabung apa tidak, tentu kami sangat bersyukur kalau beliau bergabung, tapi tentu keputusan akhir adalah ada di beliau begitu. Oke, jadi tidak ada soal, yang penting dapat dukungan meski tidak masuk dalam struktural PSI. Bung Ray melihatnya ataupun menilainya seperti apa? Ini 100% mendukung atau masih setengah-setengah kalau tidak masuk dalam struktural PSI? Kalau mendukung udah pasti 100% mendukung ya, sampai Pak Jokowi kemudian nanti berlabuh ke partai politik yang lain. Jadi selama Pak Jokowi tidak berlabuh ke partai politik manapun, ya konsentrasinya adalah membesarkan PSI, meskipun tidak harus masuk ke dalam struktur PSI. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak masuk ke dalam struktur PSI saja? Saya kira ada dua pertimbangannya ya. Pertama, pertimbangan citra, dan yang kedua adalah pertimbangan strategi gitu ya. Pertimbangan citra itu kalau misalnya pada akhirnya Pak Jokowi berlabuh ke PSI, dalam struktur apapun di PSI, itu justru akan membuat nama PSI agak tercoreng. Kalau mereka mengubah tagline dari partai solidaritas apa begitu menjadi partai super terbuka gitu, tetapi anak dan ayah bercokol di dalamnya, itu sedikit banget akan menciderai citra yang mereka bangun ya. Nah itu menurut saya itu perlu dipikirkan oleh mereka. Bisa-bisa jadi nanti akan jadi bahan olok-olok publik ya, yang merasa apa namanya itu ya, tagline partai terbuka ya, partai anti dinasti gitu ya, kali pertama dalam sejarah partai politik melakukan one man one vote di dalam pemilihannya, macam-macam dan sebagainya. Jadi citranya akan terganggu. Oke, citranya akan terganggu begitu menurut Anda ya, Bung Ray ya. Nah, kalau kita lihat dalam kongres PSI kemarin, yang kedua adalah soal strategi. Strateginya apa? Strateginya ini kan bagaimana mengawal posisi politik anak-anaknya dan juga menantunya. Jadi kalau cuma semua berkumpul di PSI kan terlalu sedikit. Oleh karena itu mungkin perlu kekuatan lain yang mungkin bisa dihimpun oleh Pak Jokowi untuk mengawal politik keluarganya Pak Jokowi, baik anaknya Gibran sebagai wakil presiden maupun menantunya Bobi di Sumatera Utara gitu. Nah oleh karena itu mungkin Pak Jokowi bisa saja menarik kekuatan dari luar, artinya membagi waktu dengan kekuatan di luar. Nah itu mungkin pilihannya. Oleh karena itu mungkin nggak akan masuk ke PSI jika ada partai politik yang mungkin menempatkan Pak Jokowi pada posisi strategis di partainya gitu. Oke, nah, menempatkan Pak Jokowi di posisi strategisnya ya,
Bung Ray ya. Ini aku ingin tanyakan ke Bung Ali ini, Mas Ali. Mas Ali, nanti posisi strategis dari PSI sendiri apakah memang sejauh ini sudah menyiapkan gitu posisi strategis untuk Jokowi kalau nanti Jokowi nanti akan masuk dalam struktural PSI? Karena kalau kita lihat tidak hanya Joko Widodo begitu yang memberikan dukungannya, Presiden Prabowo juga memberikan dukungannya nih untuk PSI pada Kongres kemarin. Ya, terima kasih. Tapi bagi kami yang pertama yang harus kami respon adalah bahwa ini bukan soal mencoreng citra partai apa tidak, tapi perjalanan partai ini memerlukan gerakan-gerakan baru, strategi-strategi baru. Selama perjalanan PSI 10 tahun ke belakang ini, maka di momen kongres pertama itulah yang kemudian kita sebut dengan rebranding PSI itu. Tentu dengan masuknya beliau tidak hanya tidak mencoreng partai kami, tapi memperkuat langkah kami, memperkuat perjuangan kami, karena semangat perjuangan dan pengabdian Pak Jokowi itulah yang ingin kami tularkan ke kader-kader PSI seluruh Indonesia. Dan tentu keberhasilan beliau dalam memimpin negara ini dipilih oleh masyarakat dengan kepercayaan yang begitu besar ke beliau selama 10 tahun, maka ini menjadi semangat bagi kami, bukan soal mencitra, tapi ini memperbaiki dan memperkuat citra kami di partai politiknya. Kedua, soal posisi, tentu kalau beliau berkenan, maka ada posisi terbaik yang ingin kami sediakan, tentu di Dewan Pembina yang kemarin hasil kongres adalah mengamanatkan struktur Dewan Pembina yang diisi oleh Ketua Umum, Sekjen, dan Dewan Pendiri serta perwakilan DPW itu yang nanti akan menggodok siapa Dewan Pembina yang akan disusun dan de facto de jure menjadi Dewan Pembina di Partai PSI. Nah, ke depan juga begitu, bahwa soal beliau nanti bergabung apa tidak, saya sampaikan di awal tadi bahwa semangatnya sudah ditularkan kepada kader-kader kami di PSI. Soal nanti kapan beliau akan bergabung, itu akan kami serahkan kepada beliau begitu. Yang jelas pernyataan Joko Widodo sudah pasti ya mendukung penuh PSI begitu. Nah, Bung Ray, yang menarik adalah kalau kita lihat pada saat Kongres PSI ini tidak hanya dukungan dari Presiden ke-7 Joko Widodo begitu, tapi Prabowo juga menyampaikan dukungannya, menyatakan bahwa gajah itu adalah hewan kesayangan saya. Tapi di sisi lain, keesokan harinya Prabowo juga menyatakan bahwa PDIP ini adalah kakak adik begitu dengan Gerindra. Anda membaca posisi pernyataan dari dua pernyataan Presiden Prabowo ini seperti apa? Ya, satu basa-basi tentu saja kan. Masa di depan kader-kader PSI Pak Prabowo mengatakan PDI kawan saya loh, kan enggak. Pasti memuji-muji ya gajah apa dan sebagainya gitu ya. Meskipun yang dikasih bintang 4 bajunya itu adalah kucing ya, bukan gajah ya. Nah, jadi itu aja udah agak kontradiktif ya. Memang binatang kesayangan Pak Prabowo itu gajah. Tapi kucing lah yang dikasih baju bintang dengan bintang 4 kan, gitu misalnya gitu. Lalu besoknya mengatakan saya kakak adik gitu. Nah, jadi kalau dengan PDI Perjuangan gitu. Jadi kalau kita buat dalam bahasa yang simple, ya tentu PSI itu kawan, ya kan. Tapi PDI Perjuangan itu saudara kata Pak Prabowo. Nah, tinggal di ini aja, dilihat aja dalam konteks sosial. Dalam konteks sosial itu kawan apakah lebih penting dari saudara? Nah, itu dia kan. Jadi kalau PSI itu kawan, nah tapi PDIPRI itu adalah saudara. Nah, di dalam tradisi kita ya saudara tentu jauh lebih diutamakan daripada kawan. Ini apakah bisa dibaca Prabowo lebih nyaman dekat ke PDIP karena lebih dianggap saudara ketimbang PSI yang kata Anda ini kawan? Ya, ada dua pertimbangan, dan pertimbangan historis dan pertimbangan masa depan. Pertimbangan historis ya jelas, yang memperkenalkan Pak Prabowo ke Pak Jokowi juga adalah Ibu Mega. Jembatannya itu Ibu Mega. Pak Prabowo belum tentu mau ketemu dengan Pak Jokowi kalau tidak dijembatani oleh Ibu Mega. Jadi hubungan itu nggak mungkin dihapus begitu saja oleh Pak Prabowo. Dan membawa Pak Prabowo dari Jordania ke Indonesia juga adalah Ibu Mega. Bahkan Ibu Mega kemudian menempatkan Pak Prabowo sebagai wakil presidennya dikala semua kecaman orang terhadap Pak Prabowo itu masih menumpuk ya kan. Dan itu juga nggak mungkin bisa dilupakan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itulah bagi Pak Prabowo, PDI itu adalah saudara, lebih dari sekedar teman. Kalau PSI itu teman, PDI Perjuangan itu adalah saudara. Itu pertama. Nah, yang kedua, kepentingan masa depan. Tentu berteman ya dalam pengertian politik atau bersaudara dalam pengertian politik dengan PDI itu akan jauh lebih menguat, lebih kuat, lebih bagus, lebih strategis dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Nah, kedekatan Prabowo dengan Puan dalam acara yang kemarin itu
Saya sih membacanya bagian dari upaya memperkenalkan kemungkinan dua tokoh ini akan teraju di Pilpres 2029 yang akan datang. Baik, Jadi saya ke boleh Mas jadi Ali. kemungkinan Oke, Jadi maaf saya boleh potong jadi Bung Rey. kemungkinan- Waktu kita terus, saya ke Mas Ali. Mas Ali, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Rey, sosok seperti apa yang diinginkan oleh PSI? Sosok Prabowo seperti apa yang diinginkan oleh PSI? Yang pertama bahwa kita merasakan hal yang berbeda dengan Bang Ray yang kemudian melihatnya dari jauh begitu ya. Kehangatan kami, kehangatan Pak Prabowo dengan ketum kami, dengan kader-kader kami dan kedatangan beliau di Kongres PSI itu kehangatan yang luar biasa. Kami merasakan betul energi positifnya kepada kami. Soal distingsi kawan, saudara itu kan bahasa-bahasa yang disimpulkan oleh Bang Ray. Kami merasakan betul. Apakah kemudian kami dianggap adik, dianggap anak, dianggap saudara, kami tetap merasakan kehangatan Pak Prabowo kepada kami. Belum lagi kehangatan beliau dengan Bapak Jokowi, presiden sebelumnya dan presiden sekarang. Dan kalau kemudian kita ngomong sejarah bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tentu lebih hangat begitu. Dan itu kontradiksi dengan yang disampaikan oleh Bang Ray begitu, bahwa kehangatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sangat luar biasa. Sebelum ke Kongres, beliau mampir ke rumah beliau, kemudian makan bersama, dan itu kehangatan yang bisa kita rasakan gitu loh. Itu berbeda dengan kesimpulan Bang Ray bahwa ini saudara kawan, dan menurut kami tidak ada begitu. Saya yakin Pak Prabowo tidak punya kesimpulan itu begitu loh. Karena ini bagian dari yang kami sering sampaikan bahwa ada elemen-elemen masyarakat, elemen-elemen elit yang kemudian terganggu dengan hubungan yang sangat harmonis Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Jokowi ini begitu loh. Sehingga ya terus-menerus dinarasikan bahwa ini tidak efektif, tidak hangat, bahwa kami merasakan betul kehangatan Presiden Prabowo kepada kami, bagaimana beliau nyaman memberikan sambutan, beliau nyaman menyapa kader-kader kami begitu. Baik, terima kasih. Daripada hanya kemudian kesimpulan bahwa ini kawan lebih baik, kawan ini kastanya lebih baik dari saudara, tidak. Yang jelas yang lebih tahu tentunya dari Jokowi dan juga Prabowo-nya ya, menempatkan PSI dan juga menempatkan PDIP seperti apa begitu. Baik, ini ya. Baik, terima kasih nih buat Mas Ali dan juga Bung Rey atas diskusinya pada sore hari ini. Kita nantikan bagaimana dinamika politik selanjutnya. Salam sehat semuanya.